look, I've got this. I just hope you get home safely. Hey kiddo, it's your dad. We're all at home waiting for you. I'm looking forward to seeing you tomorrow. I hope you hear this and make So you know I'm thinking about you and I can't wait to give you a big hug. Crazy, dude. You need to call back, man. I need to hear you. I need to call you right now. I love you, man. I love you. I love you. I love you. Halo Sobat MSC, balik lagi dengan Narator Magang. Nah, seperti biasa, Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film. Kali ini bertema kiamat, yang menceritakan seorang pria yang menghadapi akhir waktu dunia. Akankah dia bisa bertahan dengan akhir dunia? Kita langsung aja ke alur ceritanya. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. Film akan dibuka dengan seorang pria bernama James dengan kekasihnya. Kondisi bumi saat ini sudah sangat kacau karena sebuah asteroid besar akan menghantam bumi yang dipastikan akan membinasakan seluruh kehidupan di bumi. Sekalipun orang-orang akan membuat bunker dan tinggal di dalamnya karena panasnya akan masuk ke dalam perut bumi berpuluh-puluh kilometer. Jadi dipastikan tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa selamat. Di akhir bumi ini, James sedang bersama kekasihnya. Di sini, James dan kekasihnya sedang menikmati masa-masa terakhir mereka. Namun, James sedang bimbang karena dia sendiri tidak ingin merasakan sakit dari panas itu. Jadi dia memutuskan untuk datang ke sebuah pesta akhir dunia, yang mana di sana dia bisa minum-minum sampai tidak sadar. Jadi di saat bencana itu terjadi, dia sama sekali tidak akan merasakan sakit. Namun kekasih James menginginkan James tetap bersama dengan dirinya karena di dalam perutnya kekasihnya sedang mengandung anak dari James. Namun di sini James tidak bisa melakukannya karena dia benar-benar ketakutan dan ingin segera pergi dari tempat ini untuk segera datang ke pesta itu. You would have been here. What fucking difference does it make? We're already fucking dead. Tanpa memikirkan kekasihnya lagi, James langsung pergi dari tempat itu sambil berkendara dengan mobilnya. Di dalam mobil itu, James berkendara sambil mendengarkan sebuah radio yang masih beroperasi. Ini merupakan radio yang selalu mengabarkan kondisi bumi terkini. Penyiar radio itu juga mengatakan kalau asteroid telah jatuh dan jatuh di pantai timur Amerika yang membuat sebagian besar Alaska dan Amerika telah lenyap. James pun terlihat sangat putus asa setelah mendengarkan kabar itu. Tapi yang membuat James semakin yakin kalau dunia ini pantas hancur adalah saat melihat kekacauan di luar. Banyak orang yang saling menjarah, membunuh. Mayat pun bergeletakan di mana-mana. Bahkan orang yang bunuh diri tak terhitung lagi jumlahnya. Tapi James terus berkendara menuju tempat itu. Dunia benar-benar sudah jatuh ke dalam kekacauan dan keputusasaan. Yang tersisa hanyalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang akan menang. This is VK6DF checking in for the Oh, all of Western Europe's gone. Saat di dalam perjalanan itu, James terlihat menyesali keputusannya untuk meninggalkan kekasihnya. Tapi James sudah mengambil keputusan, jadi dia tidak bisa lagi kembali. Saat di perjalanan itu terlihat jalan yang akan dilewati oleh James ini ditutupi oleh keranjang belanjaan, yang mana ini dilakukan oleh warga sekitar yang tidak ingin orang-orang yang berbahaya untuk masuk ke lingkungannya. Tak lama berselang, terdapat pria dengan menggunakan parang masuk ke dalam mobil James dan memaksa James untuk segera mengantarkan pria ini. Di sini James begitu panik karena dia harus dikalungi dengan parang. Tak lama berselang, pria ini menemukan seorang pria yang sedang berjalan. Tanpa pikir panjang, pria ini menyuruh James untuk menghentikan mobilnya dan meminta kontak mobil itu. Tanpa peringatan, tanpa berkata-kata, pria itu langsung menghampiri pria yang satunya dan langsung menghujamkan senjata tajamnya berkali-kali hingga pria itu tewas. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. James yang melihat itu menjadi sangat panik dan langsung berlari menjauhi mobilnya, yang tentu saja langsung dikejar oleh pria itu karena pria itu tidak akan pernah melepaskan James.
James terus berlari tanpa henti, dan di sini James sudah tidak bisa lari lagi. Jadi James bersembunyi di bawah kolong mobil. Pria dengan parang ini terus mencari James, dan detik-detik yang sangat menegangkan. Pria ini hampir saja menemukan James, tapi untungnya pria ini memutuskan untuk pergi, dan kali ini James bisa selamat. Saat James akan pergi dari tempat itu, tak lama berselang terdapat sebuah mobil yang datang. Kemudian turunlah dua orang pria dengan seorang gadis. Tampaknya kedua pria ini sedang menculik gadis ini. Di sini dengan bergegas James langsung mengambil mobil itu dan akan kabur dengan mobil itu. Tapi karena terus mendengarkan teriakan dari gadis itu, James jadi tidak tega. Kemudian James pun memutuskan untuk menyelamatkan gadis itu, walaupun sebenarnya James sendiri tidak ingin ikut campur lagi dengan urusan mereka. Tapi karena hati nuraninya terus memanggil, James tidak bisa menahannya lagi dan langsung menyelamatkan gadis itu. Sebelum masuk, James menemukan sebuah palu yang tertinggal di dalam mobil itu. Kemudian James langsung membawa palu itu sebagai senjata. Dengan perlahan James masuk ke dalam rumah itu. Tapi sayangnya tidak ada siapapun di sana, kecuali gadis itu yang disekap di sebuah ruangan. Saat James akan membuka pintu dari kamar itu, tiba-tiba seorang pria datang dan menyerang James. Tapi untungnya James dengan cepat langsung memukul pria itu dengan palu yang membuat pria itu langsung tewas seketika. Saat dipikir kondisi sudah aman, ternyata pria yang satunya langsung menyergap dan menjerat leher James dengan seutas tali. Tapi untungnya di sini James bisa melawan dan akan memukul pria itu dengan palu. Kemudian pria itu pun berkata, "Tunggu, bukankah kita bisa berbagi?" James yang mendengarkan kalimat itu terdiam sejenak. Kemudian langsung memegang palu itu dan menghantamkannya ke kepala pria itu yang membuat pria itu langsung tewas seketika. Dengan bergegas, James langsung membuka ruangan itu dan menyelamatkan gadis itu. Awalnya gadis ini menolak untuk diselamatkan oleh James. Tapi setelah dijelaskan kalau dia hanya ingin menolong, akhirnya gadis ini pun percaya. Lalu gadis ini pun mengikuti James dan masuk ke dalam mobil itu. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Dan gadis ini bernama Rose. Get out of here. I said it's just not safe here. Get in the van. Di sini gadis ini meminta kepada James untuk mengantarkannya ke ayahnya, yang mana ayahnya sedang kehabisan bahan bakar. Kemudian James pun mengantarkan gadis ini menuju tempat parkir itu, dan ternyata ayahnya sudah tidak ada di sana dan meninggalkan mobil itu tanpa pengawasan. Di sini Rose terus memanggil ayahnya. Karena tak kunjung menyaut, akhirnya Rose pun ikut lagi bersama James untuk melanjutkan perjalanan mereka. Beat on Genesis. Hey, Dad! Dad! that's enough. Sebelum ke pesta akhir dunia, James berniat untuk mampir ke rumah saudaranya untuk melihat kondisi saudaranya. Dan siapa tahu saudaranya mau menemani Rose sebelum dia berangkat. Tak lama berselang, James pun datang ke rumah saudaranya. Di sana, James langsung mencari saudaranya. Karena tak kunjung menemukannya, James mulai berkeliling di rumah itu. Sedangkan Rose diminta James untuk berenang sejenak. Kemudian James pun masuk ke dalam kamar mereka, dan James hanya mendengarkan gemericik air dari kamar mandi. Dan alangkah terkejutnya James saat melihat saudaranya dan juga suaminya telah meninggal dengan bunuh diri. James pun sangat syok saat melihat kondisi itu, dan dia pun langsung berlari menuju lemari minuman keras dan mengambil beberapa botol untuk menenangkan diri. Setelah perasaan James tenang, James kembali ke kamar mandi itu dan mematikan keran. Lalu James berjalan menuju balkon. Di sini James termenung sambil melihat Rose yang sedang berenang. Tak sengaja, mata James melihat ke sudut kolam renang dan melihat 3 makam yang baru saja digali. Dari sini James pun sadar kalau saudaranya dan juga suaminya telah membunuh putri mereka sebelum mereka melakukan bunuh diri. James pun langsung berlari menuju garasi dan mulai menyalakan mobil. Rose yang mendengar suara mobil langsung berlari dan menghampiri James. Sebenarnya di sini James berniat untuk meninggalkan Rose, tapi karena James tidak tega, akhirnya
James mengajak Rose untuk pergi lagi, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Made out of fire. Instead of heaven, I'm going to hell instead. Saat mereka berjalan, James tidak sengaja bertemu dengan sebuah mobil polisi. Mobil polisi ini berhenti, dan turunlah seorang polisi dan seorang wanita dan anak-anak. Kemudian dengan inisiatif, James ingin menemui polisi itu, ingin meminta bantuan dengan mengantarkan Rose ke rumah orang tuanya. Kemudian Rose dan James masuk ke dalam kantor polisi itu, dan ternyata polisi itu sedang memegang pistol. Di sini James tampak takut dan kepanikan dan ingin segera pergi. Tapi kemudian polisi itu memanggil James. Di sini polisi ini ingin meminta bantuan kepada James dengan cara menembak keluarganya beserta dirinya, karena mereka tidak bisa lagi menderita atau terbakar hidup-hidup. Tentu saja James menolak itu semua karena dia lebih tidak tega, dan dia memutuskan untuk pergi dari kantor polisi itu. Dan apa yang terjadi dengan polisi dan keluarganya, tidak ada yang tahu. Can't watch him suffer like this. I've got a picture book. I'll read it to them and then... Setelah melewati banyak perjalanan yang penuh hambatan, akhirnya James sampai di pesta itu. Awalnya temannya tidak membukakan pintu, tapi setelah tahu itu James, akhirnya pintu pun dibuka. Dan mereka pun masuk ke dalam pesta itu. Hiruk pikuk keramaian yang luar biasa. Semua orang menari, bersenang-senang, minum, dan melakukan apapun yang mereka mau. Bahkan ada dua orang yang saling menembak diri mereka. Pokoknya kekacauan ini sudah sangat tidak terkendali. Kemudian James mencari kekasih pertamanya. Setelah bertemu, kekasihnya ingin mengajak James untuk melakukan pesta pora dan tentunya melakukan hal yang enggak-enggak. Tapi sayangnya James semenjak perjalanan ini sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal yang demikian. Kini, James lebih fokus untuk mengantarkan Rose kembali ke orang tuanya. Tentu saja membuat kekasihnya ini menjadi sangat marah dan kesal. Namun, karena perasaannya kepada James begitu kuat, akhirnya wanita ini tetap memperlakukan James dengan baik. Kemudian, pacar James ini menunjukkan sebuah bunker yang dibangun oleh sahabatnya, yang mana bunker ini bisa menjadi tempat perlindungan selama bencana ini terjadi. Tapi James mengatakan kalau itu tidak mungkin, karena panas yang dihasilkan akan masuk berpuluh-puluh kilometer di bawah tanah, dan tidak ada satupun yang bisa selamat. Mendengarkan ucapan dari James ini, kekasihnya menjadi sangat marah dan merasa James telah menghancurkan seluruh harapannya. Kekasihnya pun menangis sejadi-jadinya karena dia sendiri sudah sangat takut dengan kematian. Tak lama berselang, sahabat wanita ini pun datang. Sahabat wanita ini pun mengatakan, "Kenapa kau memberitahukan bunker ini kepada James?" Wanita ini begitu panik karena bunker ini tidak ada satupun yang boleh mengetahuinya. Dan malah kekasih James ini menunjukkan kepada James. Sebelum terjadi keributan yang lebih besar, James memutuskan untuk pergi dari situ. Saat dia akan keluar, dia menemukan Rose yang sudah dalam keadaan setengah sadar. Ternyata salah satu wanita di sana memberikan obat-obatan kepada Rose. Di sini James begitu panik dan akan segera pergi dari tempat itu. Kemudian, teman dari kekasihnya menodongkan pistol kepada James. Tak lama berselang ada seorang wanita yang tampaknya terlihat sangat depresi. Dia menganggap Rose merupakan anaknya dan dia ingin mengambil Rose kembali. Tapi di sini James bersikukuh untuk mempertahankan Rose apapun yang terjadi. Kemudian pistol yang dipegang oleh sahabat James diambil oleh kekasihnya dan kemudian ditembakkan ke arah wanita itu. Lalu membiarkan James pergi dari tempat itu. James pun langsung bergegas pergi dari tempat itu dan meninggalkan seluruh kekacauan ini. Kemudian James berkendara secepat yang dia bisa. Entah dia mau menuju kemana. Tak lama berselang, James sampai di depan sebuah rumah. Kemudian James langsung membawa Rose masuk ke dalam rumah itu. Yang ternyata di dalam rumah itu terdapat seorang wanita. Yang lebih mengejutkan, wanita ini ialah ibu dari James. James sendiri sudah tidak pulang selama bertahun-tahun karena konflik yang dia alami dengan ibunya. Tapi karena tidak ada pilihan lain dan kondisi Rose yang setengah sadar, akhirnya terpaksa membuat James harus bertemu dengan ibunya. Karena hanya inilah satu-satunya tempat yang dia tahu. Setelah membaringkan Rose di atas ranjang dan mengobatinya,
James pun berbicara dengan ibunya. Dari percakapan mereka terlihat James dan ibunya ini sangat tidak akur. Karena entah masalah apa di masa lalu yang membuat James begitu benci dengan ibunya. Kemudian ibu James bertanya, bagaimana kabar dengan saudaranya? James tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya memandangi ibunya, kemudian menangis. James memang tidak mengatakan apa-apa, tapi ibunya paham apa yang terjadi. Ibunya pun menangis tanpa mengucapkan kalimat apapun, karena mungkin ibunya sudah paham apa yang terjadi. Di sini James pun meminta maaf kepada ibunya, ingin memperbaiki hubungan mereka berdua yang selama ini telah jauh dan renggang. Tapi sayangnya James di sini tidak bisa lama-lama. James membawa perbekalan yang bisa dia bawa. Dia meminta bahan bakar kepada ibunya yang telah ibunya simpan di dalam gudang. Setelah mengambil beberapa bahan bakar dan beberapa minuman, akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah Rose. You know what pisses me off the most, James? Sorry, Mum. It's a good thing. What you doing for her? Puzzle, Mum. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Rose bertanya mengenai hubungannya dengan kekasihnya. James mengatakan kalau hubungan mereka telah berakhir. Rose pun berkata, seharusnya kau bisa mendapatkan wanita yang lebih baik daripada kekasihmu itu. James hanya tersenyum dan tertawa. Tak lama berselang, mereka telah sampai di sebuah rumah di mana tempat ayah Rose berada. Saat James memarkirkan mobilnya, terlihat banyak mobil di situ. Yang salah satunya adalah mobil dari saudara ayahnya. Rose sangat senang karena telah sampai di tempat itu dan akan segera bertemu dengan ayahnya. Rose terus memanggil ayahnya, tak kunjung ada jawaban. James juga ikut mencari di setiap sudut ruangan dan sudut taman di rumah itu, tapi tak kunjung menemukan apapun. Di sini James hanya terdiam dan memikirkan sesuatu. Mungkin perkiraan James benar kalau mereka semua telah pergi dengan cara bunuh diri. Itu wajar saja kalau James berpikiran demikian, karena sepanjang perjalanan James sudah melihat itu berkali-kali, dan itu menjadi situasi yang sangat normal untuk saat ini. Sedangkan Rose terus mencari ayahnya, memanggil dan memanggil, tapi tak kunjung ada jawaban. James terus melangkah dengan tenang. Akhirnya dia sampai di tepi sebuah hutan. Langkah demi langkah dia lewati. Akhirnya dia menemukan ayah Rose dengan saudara-saudaranya. Dan perkiraan James benar, mereka semua telah mati. Tak lama berselang, ternyata Rose bisa membuntuti James. Tapi James langsung mengangkat Rose untuk dijauhkan dari kondisi yang mengerikan itu. Karena James tidak ingin Rose melihat hal-hal yang mengerikan. Tapi di sini Rose terus berontak dan ingin ke tempat itu. Tapi James melarang. Karena tidak tega dan juga Rose ingin bertemu dengan ayahnya. Akhirnya James meminta kepada Rose untuk menunggunya di sini, dan ayahnya akan dibawakan ke hadapan dirinya. Kemudian James masuk kembali ke dalam hutan itu dengan membawa kain putih. Lalu ditutuplah jasad ayah dari Rose. Kemudian diangkat dan dibawa ke hadapan Rose. Di sini Rose menanti dengan harap-harap cemas. Apakah benar yang dibawa oleh James ini adalah ayahnya? Saat kain dibuka, Rose menangis sejadi-jadinya melihat orang yang dia cintai telah pergi. James tidak bisa berkata-kata apa lagi. I love you. James hanya terdiam saat melihat Rose terus menangis. Di sini terlihat James tidak bisa menahan kesedihannya, walaupun dia terus menahan air matanya. Di sini juga James berpikir kalau dia sangatlah beruntung karena masih bisa bertemu dengan ibunya dan meminta maaf. Di sini James berniat untuk mengajak Rose segera pergi dari tempat itu. Tapi Rose tidak mau. Dia tetap ingin berada di sini untuk menemani ayahnya beserta keluarganya. Tapi James terus memaksa agar Rose tidak lagi sendirian. Tapi sayangnya, saat James akan mengangkat Rose, Rose menggigit tangan James. Di sini terlihat Rose sangat menyesal telah melakukan itu. Jadi dia meminta maaf. Setelah suasananya menjadi tenang, James ingin mengajak Rose pergi dari tempat itu. Tapi Rose tetap kekeh dengan keinginannya untuk bersama ayah dan keluarganya, dan mengizinkan James untuk pergi dari sana. James pun tidak bisa memaksa
dan menghormati keputusan dari Rose. Dan akhirnya James pun berpamitan dan pergi dari tempat itu. Tapi saat mereka akan pergi, Rose meminta kepada James agar dia terus mengawasinya sampai James tidak bisa melihat Rose lagi. Kemudian James pun pergi dari tempat itu, berkendara sambil melihat kaca spion mobilnya, dan perlahan melihat Rose yang mulai menjauh dari pandangannya. James terus berjalan untuk menuju rumah kekasihnya. Di sini James sangat menyesal telah meninggalkannya. Saat ini James hanya ingin menghabiskan waktu dengan wanita yang benar-benar mencintainya. James terus berjalan. Temperatur bumi saat ini sudah semakin panas. Tiba-tiba mesin mobilnya meledak karena temperaturnya sudah melewati ambang batas. Lalu James pun terus berlari. Be something. Saat James berlari, terlihat awan bergerak sangat cepat, menandakan gelombang panas itu sudah semakin dekat. James masih terus berlari hingga akhirnya James sampai di rumah kekasihnya. Saat masuk ke dalam rumah itu, James tidak menemukan siapapun. Dan di sini James mulai kebingungan. Tapi saat James melihat ke arah jendela, James melihat kekasihnya berada di luar. Yang di depan kekasihnya terdapat gelombang panas yang sangat besar yang langsung mengarah kepada mereka. James langsung berlari menuju pantai, menemui kekasihnya. James ingin memeluknya, tapi kekasihnya menolak. Kekasihnya hanya bisa menangis dan merasa sangat kecewa karena telah ditinggalkan oleh James. Tapi di sini James terus meminta maaf pada kekasihnya, dan di sini James berusaha untuk memeluknya. Dan akhirnya gelombang panas itu pun menjadi semakin dekat. Panasnya tak terkira. Air laut menguap begitu cepat. Langit berubah menjadi merah, dan mereka berdua menatap ke arah gelombang panas itu, menunggu menit-menit dan detik-detik kematian mereka. Mereka hanya bisa memeluk satu sama lain, tanpa bisa melakukan apapun. Dan perlahan gelombang panas itu mendekat, dan mereka berdua tertelan oleh silaunya cahaya, dan film pun berakhir. Nah, itu tadi adalah alur ceritanya. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kiamat kali ini. Jangan lupa like, subscribe, request film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it.